seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan bara
mengundang jemaat Tuhan untuk bisa berdiri bersama-sama. Kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Semua yang ada di ruangan ini siap untuk mengagungkan namamu, mengeluh-elukan namamu, karena engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini mengakui bahwa Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Kita bersama-sama akan bersuka cita mengagungkan nama Tuhan. Meskipun kita pakai masker, berikan suara yang terbaik untuk Dia. Haleluya. Kita bersama-sama bersorak-sorai untuk Raja segala Raja. Nama
Ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan, dan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa duduk kembali. Kita bersama-sama akan mempersiapkan hati kita, membuka hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buka hati untuk berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Katakan lebih sungguh, buka hati. Ku buka hati untuk jamaah, Saya serahkan kepada hambanya, Bapak Yohanes Taki. berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih Mari kita bangkit berdiri sama-sama. menyembah-Mu. Ku buka hati Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku
Kami percaya Tuhan, pagi ini dalam ibadah kami bawa seluruh hidup kami ke atas mezbah-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan ketika kami mempersembahkan seluruh hidup kami, firman-Mu katakan Tuhan berkenan atas persembahan kami. Tuhan urapi setiap kami pagi ini. Tuhan memberkati ibadah pagi ini. Kami percaya Tuhan setiap orang yang datang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan berkenan menghampirinya. Dan ketika Tuhan menghampiri hidup seorang, hidupnya pasti dipulihkan Tuhan. Semua jemaat Tuhan pagi ini dipulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit, kuasa darah Yesus, bilur Yesus, sanggup sembuhkan sakit penyakit kita. Yang hari-hari ini menghadapi banyak persoalan, banyak tantangan, banyak masalah. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Kalau pintu kesempatan itu tertutup, Tuhan sanggup membuka pintu-pintu kesempatan yang lain. Kalau hari-hari ini engkau sedang dirugikan, Allah sanggup mengembalikannya berlipat kali ganda. Kalau hari-hari ini engkau sedang direndahkan orang, Allah sanggup meninggikan engkau. Allah sanggup mempromosikan hidupmu. Semua jemaat Tuhan pagi ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi ini. Kami berdoa untuk semua sahabat dan rekan kami dalam tugas pelayanan. Semua yang terlibat dalam tugas pelayanan pagi ini. Semua jerih lelah kami dalam melayani Tuhan. Tidak pernah sia-sia. Tuhan berjanji memberkati bagi setiap orang yang sungguh beribadah dan melayani Tuhan. Kami semua pagi ini sudah terima berkat Tuhan. Sebentar kami buka hati dan kami memberikan hati kami untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Sebab itu urapi setiap kami Tuhan. Beri kami roh hikmat, akal budi dan pengertian yang baik itu. Supaya setiap kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah kebenaran itu sendiri dan firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Urapi sekali lagi setiap kami, urapi hamba-Mu yang sudah Engkau utus. Kami sambut firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali, kita beri tepuk tangan ya untuk tim pemusik dan pemuji kita. Shalom Bapak Ibu. Selamat ketemu lagi. Senang ya dalam kita bisa ketemu lagi dalam semua situasi dan keterbatasan ini. Dan puji Tuhan kita boleh ada dan saya tetap berdoa semoga Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan yang lebih sehat, lebih kuat dan tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya silakan saya dibantu dibuka slide-nya. Pagi ini saya ketika diingatkan oleh Fang tugas pelayanan pagi ini seperti biasa saya berdoa dan saya mohon satu firman. Karena saya percaya kalau Tuhan yang berikan pesan, pasti pesan itu berguna untuk Bapak, Ibu, Anda, dan saya semua. Hari ini, pagi ini saya digerakkan Tuhan untuk memberikan satu firman, yang saya beri judul tema besarnya adalah berdiri teguh di tengah-tengah badai dan bencana. Mari ucapkan sama saya 2, 3. Berdiri teguh di tengah-tengah badai dan bencana. Bahasa Inggris dikatakan stand firm in the midst of storm and disaster. Bapak, Ibu, mungkin Anda semua sudah tahu ya, ada sebuah situasi yang sedang terjadi bukan di negara ini saja, tapi di seluruh dunia. Yaitu disebut dengan badai dan bencana dari pandemi COVID ini. Dan suka enggak suka, mau enggak mau, Anda dan saya ada di tengah-tengah itu. Badai itu begitu kuat, badai itu begitu keras. Itu sebabnya hari-hari ini, sekali lagi saya tidak tahu dengan Anda, tapi kita memang membutuhkan sesuatu yang membuat hidup ini jadi lebih optimis. Kita membutuhkan sesuatu berita yang membuat hidup ini jadi lebih bersemangat. Kita hari-hari ini membutuhkan satu berita yang membuat hidup ini harus bangkit lagi. Di tengah-tengah semua ketidakpastian, semua keletihan kita, semua kehancuran kita. Badai kalau datang, itu memang betul-betul luar biasa. Memporak-porandakan sesuatu. Saya tidak tahu dengan hidup Anda, apakah hari-hari ini ekonomi Anda sedang terporak-poranda. Kesehatan Anda mungkin sedang terporak-poranda. Pernikahan Anda sedang kocar-kacir. Anak-anak Anda mungkin sedang terkocar-kacir. Hubungan itu sudah rusak semua. Di tengah-tengah situasi itu, apa yang harus Anda dan saya lakukan? Maka firman ini datang atas hidup Anda dan saya. Tuhan ingin supaya Anda dan saya berdiri teguh di tengah-tengah badai dan bencana. Siapa yang percaya Tuhan ingin kita berdiri teguh di tengah-tengah badai dan bencana? Amin Bapak Ibu. Saya beri judul, subtemanya adalah, saya akan coba ya. Subtemanya adalah, saya beri judul, masih adakah Tuhan bagiku? Mari ucapkan sama saya 2, 3. Masih adakah Tuhan bagiku? Are you there for me Lord? Masih adakah Tuhan bagiku? Di tengah-tengah badai dan bencana itu,
Apakah Anda masih menemukan Tuhan yang berjanji akan menyertai hidup Anda dan saya? Saya tidak mau berkhotbah dengan akal kita semua ya, tapi mari kita lihat apa yang Alkitab ajarkan. Ketika ada dalam sebuah situasi badai dan bencana itu, apa yang harus Anda dan saya lakukan? Mari kita buka semua Mazmur 42 ayat 1 sampai 12 secara cepat ya. Karena ada protokol kesehatan dan waktu-waktu yang harus kita taati bersama. Mazmur 42 ayat 1 sampai 12, satu perikop agak panjang. Saya berharap Bapak Ibu segera buka Alkitab, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu. Jarang-jarang dalam ibadah pagi kita baca satu perikop, tapi kita nikmati saja pembacaan firman Tuhan ini. Mazmur 42 ayat 1 sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? 4, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Perhatikan ayat kelima, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat yang ke-6 baca sama-sama, 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. 9, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian. Satu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuhku? Seperti tikapan maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? 12, baca sekali lagi sebagai bagian terakhir kita. 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Kata firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang dengar firman Tuhan, kemudian menerimanya, mempercayainya, menyimpannya baik-baik dalam hatinya, dan dengan setia melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga kehidupannya makin berbuah-buah. Kata firman Tuhan, orang itu disebut berbahagia. Bapak Ibu, kita sudah baca satu perikop ayat ya. Di situ jelas dikatakan ada sebuah keluhan, sebuah kisah kegundahan, sebuah kisah kesedihan. Sambil berderai air mata, pemazmur menulis, dan mereka bertanya, pemazmur bertanya, di mana Allahku dalam sebuah situasi yang penuh dengan kegelisahan, kesakitan, penderitaan seperti ini. Saya akan mulai khotbah ini dengan satu pertanyaan Bapak Ibu. Ya, saya akan mulai khotbah ini dengan kok nggak bisa ya, tolong di next saja. Ya. Bapak Ibu, saya tulis ya, saya mulai dengan pertanyaan seperti ini. Apa yang paling Anda rasakan selama masa pandemi COVID-19 dan menjalani masa-masa karantina? Bahkan PSBB berjilid-jilid sejak dimulai Maret, pandemi itu terjadi 2020 sampai sekarang. Apa yang paling Anda rasakan? Apa yang paling Anda rasakan masa-masa itu? Saya yakin semua kita alami itu ya. Next, banyak dari kita mungkin merasa capek ya, jenuh, bosan. Bahkan beberapa dari kita jadi sedih. Ya, saya banyak kali mendengar keluhan-keluhan. Kita jadi sedih, khawatir, kita jadi takut karena banyak persoalan terjadi. Persoalan apa saja Pak? Next, persoalan kehilangan pekerjaan, ya, kurangnya penghasilan secara drastis. Beberapa orang kehilangan pekerjaan, kena PHK. Karena sebuah situasi itu. Beberapa orang karena situasi pandemi ini penghasilan drastis. Kemarin
saya bertemu dengan salah satu pimpinan bank pasar, ya, saya tidak mau sebut namanya, karena ada sebuah kebutuhan. Beliau mengundang saya untuk membantu merekrut seorang manajernya untuk pimpinan cabang di kota, di salah satu kota. Pemilik bank ini berkeluh kesah sama saya. Waktu pandemi COVID yang jilid 2 nih Pak, betul-betul memporak-porandakan. Lah yang punya bank saja, yang membiayai usaha saja berkeluh, apalagi kita. Bangkrutnya, beberapa orang kehilangan pekerjaan, beberapa orang bahkan terkena paparan COVID ini. Kita semua sudah dengar, ya. Saya waktu dengar berita itu juga saya agak kaget. Pak Gembala, Pak Izadi dan istri terkena juga. Kita semua, tidak ada yang tahu siapa yang terkena, tidak ada yang bisa menjamin siapa yang tidak terkena. Kita semua mengalami masa-masa itu, yang saya namakan berada di tengah-tengah badai dan persoalan. Bapak Ibu, next, Mazmur 42 menceritakan sebuah situasi yang mirip terjadi. Next. Ayat 4, 6, dan 10 dikatakan ada satu tekanan yang hebat dan terjadi sampai diulang 3 kali. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ada sebuah tangisan, ada sebuah kesedihan, dan ada sebuah kegehamangan, kegelisahan. Di tengah-tengah situasi itu seperti seakan-akan pemazmur kehilangan arah. Di mana Tuhan? Kok tidak ada dalam hidup saya? Bahkan orang-orang mengatakan mengejek. Di mana Allahmu? Mungkin hari-hari itu kita juga, hari-hari ini kita sedang dihina oleh orang. Kalau engkau memang benar anak Tuhan, kalau Tuhannya orang Kristen itu ada, tunjukkan dong. Mana bukti pertolongannya. Ada satu tekanan, bahkan 2 kali dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau begitu gelisah dalam diriku? Saya tidak tahu dengan Anda Bapak Ibu hari-hari ini. Apakah hari ini Anda datang dengan satu situasi yang seperti ini? Jiwa kita gelisah, jiwa kita tertekan, kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan hari ini, pulang dari ibadah ini, besok pagi, rekening belum dibayar, uang sekolah anak-anak belum dibayar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan itu membuat menjadi tertekan. 2 kali pemazmur mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Bapak Ibu, next, lewat situasi pandemi ini Anda dan saya dipaksa untuk kembali merenungkan dan belajar tentang 2 hal yang penting. Pulang dari ibadah ini Anda bawa 2 hal penting. Sekali lagi, suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap. Anda dan saya dipaksa untuk belajar 2 hal ini di tengah-tengah badai dan bencana yang terjadi hari-hari ini dalam hidup Anda. Yang pertama, siapa Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup Anda? Mari ucapkan sama saya, 2, 3. Siapa Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup Anda dan saya? Yang kedua, bagaimana Anda harus lebih bijak, pelan-pelan. Bagaimana Anda dan saya harus lebih bijak menjalani hidup Anda di hari-hari mendatang. Mungkin perjalanan hidup Anda di hari-hari mendatang tidak akan pernah sama lagi dengan perjalanan hidup Anda di masa-masa yang kemarin. Mungkin bisa saja terjadi itu. Sesuatu yang harus Anda rubah. Kebiasaan-kebiasaan yang harus Anda tata ulang lagi. Sesuatu habit yang buruk yang mungkin sekarang harus perlu dikelola lebih baik lagi. Sekali lagi, pulang dalam ibadah ini. Berdiri teguh di tengah-tengah badai dan bencana. Bicara tentang 2 hal. Yang pertama, keyakinan Anda kepada Tuhan yang sesungguhnya. Siapa Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup Anda? Dan yang kedua, bagaimana Anda dan saya harus lebih bijak menjalani hidup kita sehari-hari. Mari kita lihat sama-sama. Next. Berdiri teguh di tengah-tengah badai. Yang pertama, siapa Tuhan itu sesungguhnya dalam hidup Anda? Mungkin berbagai pertanyaan dan keraguan yang terjadi tentang adanya Tuhan. Next, di mana Tuhan dalam situasi seperti itu dan lalu apa peran Tuhan? Kok seakan-akan seperti membiarkannya sendiri? Jujur kita semua kebingungan kok. Saya sendiri kehilangan beberapa rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan sepelayanan. Tiba-tiba tidak ada hujan, ada angin, terima berita, loh, gitu-gitu saja. Bahkan ada satu orang bertanya, saya yakin semua banyak orang bertanya, lalu di mana perlindungan Tuhan Pak? Katanya ada perlindungan Tuhan. Mazmur 91 katakan, penyakit sampar berjalan, namun kau hanya melihatnya saja dan kau tidak akan terkena. Tapi buktinya mana? Saya tidak tahu dengan Anda Bapak Ibu. Saya tidak tahu dengan Anda. Apakah Anda juga mengalami pertanyaan-pertanyaan dan ejekan-ejekan seperti itu? Tapi saya berkali-kali ditanya orang seperti itu. Kenapa? Karena memang fakta. Beberapa rekan-rekan sepelayanan, rekan-rekan yang saya lihat, yang saya tahu, pelayan-pelayan Tuhan, yang hidupnya luar biasa indah. Tidak
Nggak ada hujan, ada angin, tiba-tiba bet, hilang gitu aja. Di tengah-tengah situasi seperti itu, saya mencoba juga bertanya, Tuhan, masih adakah Engkau dalam situasi seperti ini? Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak mau berkhotbah dengan hikmat dan akal manusia. Tapi izinkan Alkitab yang cerita kepada Anda. Kalau hari ini memang betul di antara Anda dan saya ada sebuah kebimbangan, Tuhan, masih adakah Engkau dalam sebuah situasi ini? Masih adakah Engkau hadir dalam pernikahan rumah tangga ini? Masihkah Engkau hadir dalam usaha dan pekerjaan saya, Tuhan? Masihkah Engkau hadir di dalam karir pekerjaan saya, Tuhan? Masihkah Engkau hadir di dalam kesehatan saya? Kalau Engkau memang hadir, apa yang harus saya lakukan? Apa kalau memang Engkau hadir, mengapa pekerjaan saya ini jadi berantakan seperti ini? Keuangan jadi begitu buruk? Berbagai pertanyaan. Itu sebabnya Bapak Ibu, sekali lagi izinkan Alkitab yang memberikan jawaban itu kepada Anda, bukan saya. Max, saya temukan di jawaban ayat ke-6 dan 12. Ayo kita baca lagi, sekali lagi dibuka Alkitabnya. Mazmur 42 ayat 6, dikatakan seperti ini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Ini jawabannya, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari ucapkan sama-sama saya, Allahku, penolongku dan Allahku. 2, 3, Allah penolongku dan Allahku. Ayat yang ke-12, sekali lagi baca sama-sama. Ayat 12, 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kembali ke materi. 2 kali Alkitab menulis di tengah-tengah pemazmur merasakan tekanan begitu kuat. Kegelisahan begitu tinggi. Kesakitan, penderitaan. Tapi pemazmur memutuskan berharap kepada Allah. Sebab Tuhan tetap Allah. Sebagai penolong dan Allah yang menyelamatkan kita. Lu tidak ada yang amin. Amin. Mari katakan sama saya percaya Tuhan tetap Allah yang menolong saya dan menyelamatkan saya. Ngomong sama sebelahnya walaupun ada jarak, percaya di tengah-tengah kesulitanmu, Tuhan tetap hadir sebagai penolong dan Allah yang menyelamatkan kita. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan kita. Next, saya ingat satu lagu ya. Satu lagu yang mungkin pernah Anda nyanyikan atau mungkin juga sudah lupa Anda nyanyikan. Lagu itu berkata seperti ini. Di tengah badai hidup kau menemaniku. Di atas gunung batu kau bawa hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Amin Bapak Ibu. Di tengah badai hidup, Engkau menemaniku. Dikatakan di atas gunung batu kau bawa hidupku. Ada lagu yang kedua dikatakan selamanya kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan kau tetap Allah. Selamanya kau tetap Allah. Pulang dalam ibadah ini biarlah ini jadi kekuatan kita bersama. Seburuk apapun situasi persoalan Anda, mungkin Anda melihat pertolongan Allah tidak hadir, tetapi sesungguhnya Dia tetap Allah yang pasti akan menyelamatkan hidup Anda dan saya. Dan Tuhan sudah lakukan bagiannya. Di atas kayu salib, Yesus mengatakan sudah selesai. Semua kesulitan dalam dunia ini sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Dan Dia mati untuk hidup Anda dan saya. Selamanya engkau tetap Allah.
walau dunia tetap bergoyang, selamanya engkau tetap ayah dan tidak tergoyahkan. Itulah jawaban yang pertama dari keraguan kita. Siapa Tuhan dalam hidup kita? Yang kedua, dikatakan supaya Anda dan saya next lebih bijak menjalani hidup ini. Next, mungkin pertanyaan, apakah situasi ini bisa kembali seperti dulu lagi, Pak? Apakah kita harus menerima situasi yang new normal ini? Dan bagaimana Anda dan saya harus bersikap? Inilah pesan Tuhan yang kedua yang harus Anda bawa pulang setelah ibadah ini. Yang pertama, Tuhan betul-betul ada. Dia hadir dalam setiap pergumulan hidup Anda. Percayalah, karena Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Namanya Immanuel yang menyertai kita. Yang kedua, bagaimana Anda dan saya harus lebih bijak menjalani kehidupan ini. Seperti apa, Pak? Sekali lagi saya katakan, mungkin perjalanan tidak akan sama seperti yang kemarin. Mungkin perjalanan hidup Anda, kebiasaan Anda tidak akan sama seperti yang lalu-lalu. Bisa saja terjadi. Ada sebuah situasi yang membuat Anda dan saya harus lebih bijak. Dan inilah pesannya. Sekali lagi, Tuhan sudah menyelesaikan bagiannya. Dia datang untuk menyelamatkan, menolong Anda dan menyertai Anda. Tetapi Anda juga harus punya bagian. Dan ini yang membuat hidup Anda jadi harus lebih bijak menjalani hidup ini. Seperti apa? Mari kita baca Mazmur 42 ayat ke-5, memberikan 3 arahan atau guidance yang jelas. Ayo kita baca Mazmur 42 ayat 5. Tampilkan ayat ini pelan-pelan, ini bagian penutup kita. Saya akan selesaikan khotbah ini dengan 3 arahan, supaya hidup Anda lebih bijak menjalani sehari-hari, di hari-hari mendatang. Seperti apa itu? Dikatakan ini, Mazmur 42 ayat 5 dikatakan, inilah yang hendakku, ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku yang pertama berjalan maju dalam kepadatan manusia. Garis bawah kata-kata berjalan maju dalam kepadatan manusia. Yang kedua, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Garis bawah kata-kata melangkah ke rumah Allah. Dan yang ketiga, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Garis bawah kata-kata ketiga, dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Kembali ke materi. Anda sudah garis bawahi, dan inilah pesan Tuhan untuk jemaat rekan-rekan di GBI Kristus Gembala Malang. Hari-hari mendatang pasti tidak akan sama dengan situasi yang Anda alami kemarin-kemarin. Hari-hari yang mendatang mungkin ada banyak pertantangan lebih berat, ada banyak persoalan yang harus Anda hadapi. Lalu gimana caranya? Pakai 3 nasihat ini. Yang pertama, next. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Kedua, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dan yang ketiga, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Inilah 3 arahan Tuhan bagi kita semua. Next. Katakan sama saya, berjalan maju. 2, 3. Melangkah ke rumah Allah. 2, 3. Dan nyanyian syukur. 2, 3. Ayo Bapak Ibu secara cepat ya. Yang pertama, next. Bagaimana Anda dan saya memutuskan berjalan maju. Dalam bahasa Inggris dikatakan keep moving forward. Terus maju. Tuhan next, Tuhan ingin Anda dan saya terus melangkah maju. Walau banyak persoalan, banyak tantangan yang berat sekalipun. Jangan pernah mandek, jangan berhenti. Sekalipun persoalan itu banyak, sekalipun badai itu begitu besar, Tuhan tetap mengatakan agar Anda dan saya terus melangkah maju. Mungkin Anda bertanya, mengapa saya harus melangkah maju, Pak? Di tengah-tengah semua persoalan ini, mengapa saya melangkah maju? Saya temukan 2 alasan. Yang pertama, orang yang melangkah maju di tengah-tengah badai persoalan hidupnya, tanda hidupnya punya pengharapan. Mari katakan sama saya, punya pengharapan. 2, 3, punya pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan, memutuskan hidupnya berhenti. Tapi orang yang masih mau melangkah maju, itu tandanya dia punya pengharapan. Sekali lagi, orang yang tidak punya pengharapan, maka dia memutuskan berhenti. Tapi kalau orang masih punya pengharapan, masih ada pengharapan, maka dia memutuskan maju. Kalau toko itu berat, coba diperbaiki sekali lagi. Kalau hubungan itu sudah rusak, coba ditelepon sekali lagi. Kalau penyakit itu datang lagi, coba konsultasi sekali lagi. Itu tandanya kita tidak menyerah. Tandanya Anda dan saya tetap maju. Dan ini nasihat firman Tuhan. Hidup Anda tidak boleh berhenti. Ada satu lagu ya,
lagu itu dinyanyikan oleh, ya kita semua tahu, anak ini kena penyakit yang luar biasa. Di tengah-tengah anak ini di usia yang masih begitu kecil, kena penyakit. Bapaknya menuliskan sebuah lagu buat anak ini. Dan anak ini menyanyikan, lewat lagu ini, sesuatu yang Tuhan kerjakan. Anak ini boleh disembuhkan. Anda sudah tahu lagu itu, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji, selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji, berikanku pertolongannya. Yang bisa nyanyi-nyanyi sama-sama refrennya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin Bapak Ibu. Tanda hidup ini punya pengharapan. Yang kedua, mengapa Anda dan saya tidak boleh berhenti tapi harus maju terus? Ini, tanda hidupnya tidak akan pernah menyerah. Orang yang punya pengharapan juga tidak akan menyerah terus. Dicoba sekali lagi, ditelepon sekali lagi, dihubungi sekali lagi, diajak bicara sekali lagi, dikunjungi satu kali lagi, diajak diskusi satu kali lagi, diajak ketemuan satu kali lagi, ditata sekali lagi. Karena persoalan waktu ya, saya tidak bisa menceritakan. Begitu banyak saya melihat orang yang sudah kepepet, sudah tidak punya jalan keluar. Tapi dia tetap ngotot, tetap tidak mau nyerah. Dicoba ketemu sekali lagi. Dan ketemu sekian ini kalinya, berhasil. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, dikatakan sebelum ku coba semua yang ku bisa, dicoba terus. Ada sebuah kisah Markus 5 25-34 next. Seperti perempuan yang pernah mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Alkitab menceritakan perempuan ini sudah menghabiskan semua uangnya untuk berobat. Ke tabib ke semua. Dan penyakitnya tidak sembuh, uangnya habis, penyakitnya tetap ada. Kalau perempuan ini memutuskan sudah selesai, maka hidupnya selesai. Tapi perempuan ini memutuskan tidak pernah menyerah karena dia punya pengharapan. Sampai satu kali dia dengar Yesus orang Nazaret lewat. Dan dari banyak orang dia dengar ini Yesus orang Nazaret punya kuasa untuk menyembuhkan. Dan itu dia bergerak maju. Fisiknya lemah, tidak mampu, tapi dia memutuskan maju. Ditabrak, mundur lagi. Maju satu langkah, mundur dua langkah. Dia maju terus. Orang berdesak-desakan. Ini tubuh lemah. Kalau hari itu dia memutuskan, wah tidak isalah, tidak sanggup aku, Yesus terlalu banyak dikerumuni orang, aku tidak sanggup. Mungkin cerita itu tidak akan pernah ada di dalam Alkitab. Tetapi perempuan ini dengan semua daya upayanya, dia cuma punya satu pengharapan. Asalku jamah ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Maju lagi, tendang lagi, mundur lagi, maju lagi. Berpengharapan, asalku jamah ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Dan Anda sudah tahu kisahnya. Ketika dia begitu cukup dekat dengan Yesus, asalku jamah ujung jubahnya saja, penyakit itu disembuhkan. Pagi ini dengar baik-baik. Jangan pernah Anda berhenti berdoa, dan jangan Anda pernah berhenti berharap. Percayalah, pertolongan Tuhan pasti segera datang dalam hidup Anda. Amin Bapak Ibu. Ayo maju, berjalan maju. Hari-hari ke depan persoalan silahkan datang. Dengan penuh kekuatan dan keyakinan karena Tuhan menyertai Anda berjalan maju. Next. Yang kedua, berjalan maju mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Mari katakan sama saya, melangkah ke rumah Allah. Next. Rumah Allah itu tempat di mana hadirat Tuhan ada. Next, 1 Tawarik 7, 12, 16. Pada waktu Salomo berdoa, Salomo meminta Tuhan, izinkanlah mata, telinga, hati Tuhan tertuju kepada rumahmu. Itu ibadah perjanjian lama. Bait suci Tuhan.
Waktu Salomo berdoa, dan Tuhan berkata, mata, telinga, dan hatiku akan tertuju kepada rumahku. Kalau ada umatku berdoa kepada aku yang akan membalas, menjawab doanya. Itu ibadah perjanjian lama. Bagaimana dengan ibadah perjanjian baru? Next. Dalam perjanjian baru, mana rumah Allah itu? Itulah hidup Anda dan saya. Tubuh kita inilah rumah Allah. Dan Tuhan berkata, mata, telinga, dan hatiku tertuju kepada rumahku. Sekali lagi, bukan saya yang ngomong, Alkitab yang ngomong. Ada mata Tuhan tertuju kepada hidup Anda. Ada telinga Tuhan tertuju kepada doa-doa Anda. Dan ada hati Tuhan tertuju dalam hidup Anda. Ketika Anda dan saya betul-betul sungguh-sungguh menjaga hidup ini, tetap ada di dalam hadirat Tuhan, tetap ada dalam kemuliaan Tuhan, tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Maka dikatakan, inilah saatnya aku berjalan maju. Tetapi rumah ini bukan rumah yang lama, tapi rumah ini adalah rumah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Aku berjalan maju menghadapi semua persoalanku bersama dengan Tuhan yang menyertai aku. Itu maksudnya berjalan maju, melangkah ke rumah Allah. Dan lihatlah pertolongan Tuhan pasti terjadi. Bapak Ibu, jaga baik-baik hidup Anda. Jangan pakai hidup Anda serampangan. Jangan pakai hidup Anda sembarangan, apalagi Anda merusakkan rumah Allah ini. Karena ada hadirat Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga. Next, dikatakan dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam bahasa Inggris dikatakan sorak-sorai dan nyanyian syukur sebagai thanksgiving. Satu thanksgiving, satu ucapan nyanyian syukur. Mengapa Anda dan saya perlu mengucap syukur justru di tengah-tengah persoalan dan penderitaan Anda? Next, karena itu kehendak Tuhan yang pertama. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam hidupmu. 1 Tesalonika 5:15. Yang kedua, orang yang mengucap syukur, orang itu mendatangkan kekuatan Tuhan. Mari catatkan bersama saya. Mendatangkan kekuatan Tuhan. 2, 3. Mendatangkan kekuatan Tuhan. Justru di tengah-tengah penderitaan, Anda belajar mengucap syukur, menaikkan pujian. Lihatlah, tembok Yerikho roboh. Di tengah-tengah Anda mengucap syukur, berdoa, menyanyikan nyanyian pujian itu. Lihatlah, pintu-pintu penjara belenggu terlepas semua. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan, tetap mengucap syukur, tetap bersuka cita, karena Anda punya hidup yang punya pengharapan. Dan yang terakhir, next, tanda orang yang bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian syukur, tanda orang itu punya iman. Punya apa? Iman. Seorang hamba Tuhan menulis lagu ini. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan, memulihkanku. Siapa yang percaya? Sama-sama nyanyikan. Aku percaya, Tuhanku dahsyat. Pemain musik maju. Kau turun tangan, memberkatiku. Amin Bapak Ibu. Dan bencana itu. Tuhan ingin Anda berdiri teguh. Berdiri teguh. Orang yang berdiri teguh, orang itu percaya ada Tuhan yang menyertainya. Orang yang berdiri teguh di tengah badai bencana, mungkin perjalanan hidupnya tidak sama lagi dengan yang kemarin. It's okay. Yang penting saya terus melangkah maju. Saya berdoa, gereja GBI Kristus Gembala ini juga terus melangkah maju dalam pengharapan kepada Tuhan. Tanda punya iman, mengucap syukur, maka badai persoalan akan Tuhan lalukan dalam hidup kita. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan kita. Saya rindu kita mau nyanyikan satu pujian itu ya. Tiada yang seperti Engkau. Kunci G saja, saya minta kunci G. Mungkin bisa dibantu multimedianya lagu itu. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi, begitu mengasihiku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, sanggup menjawab semua seru doaku. Mari kita nyanyi dengan iman. Tiada yang seperti Engkau. Yes.
Mari bangkit berdiri sama-sama nyanyikan lagu ini. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Yes, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi aku percaya. Beri Tuhanku, Kau turun tangan, pulihkan umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku percaya Tuhanku dahsyat. Beri Kau turun tangan memberkatiku, memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun memberkatiku, memberkatiku. Mari kita angkat tangan kita. Beri apa syane. Lawat umat-Mu Tuhan. Engkaulah Allah penolongku. Dia adalah masyarakat. Urapi umat. Saya serahkan pada pimpinan selanjutnya. Dialah masyarakat. Dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami dikuatkan, pagi hari ini kami diteguhkan, untuk hati kami boleh tetap berharap, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Persoalan, tantangan, ujian apapun boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Tetapi sebagai orang-orang yang beriman, kami akan mengembalikan semuanya itu dengan sorak-sorai, dengan puji-pujian yang tertuju kepada Tuhan. Karena itulah yang melepaskan setiap persoalan permasalahan yang kami hadapi. Dan pada saat kami datang menghampiri Tuhan, ada kuasa kekuatan yang Tuhan berikan juga kepada kami. Pertolongan demi pertolongan-Mu akan terjadi atas setiap hidup kami. Kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Yohanes Tan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati beliau. Dimanapun saja beliau diutus oleh Tuhan untuk melayani. Ada banyak jiwa dimenangkan. Dan urapan Tuhan terjadi terus-menerus atas kehidupan hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya serahkan kepada Bapak untuk bisa menutup dalam doa berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Hari ini kami masih boleh beribadah pada hadapan Tuhan. Setiap kami yang datang padamu semua diberkati. Amin. Tidak satu pun yang tidak diberkati. Jadikan mereka kepala Tuhan, bukan ekor. Naik, bukan turun. Apa yang dikerjakan selalu Engkau yang membuatnya berhasil. Amin. Wajah Bapak menyinar dan memberkati Engkau, saudaraku. Tuhan memberkati setiap langkah-langkah yang dikerjakan oleh Engkau. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati katakan Amin.
Yesus memberkati. Saya berharap Bapak Ibu pulangnya tidak bergerombol, bisa dari mulai bangku sebelah kanan, kemudian kedua dan seterusnya.